Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 310. Mata Axel langsung berbinar, ya benar sekali, usulmu ini sangat brilian. Dan sepertinya Dion ini juga orang yang menghargai dan menyukai barang bagus. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Nara kita. Jika Nara meminta maaf kepadanya secara langsung, dia pasti akan senang. Jika Bengxia meminta maaf kepadanya secara langsung, dia pasti akan lega. Selain itu, kita juga akan menyatakan sikap kita untuk mendukung mereka berdua. Di kemudian hari, dia pasti akan sangat berbakti kepada kita ketika memahami pikiran kita. Alina tampak bahagia, hahaha, usulku ini bagus kan? Ayo, kita jangan pulang dulu. Kita pergi cari Dion dulu saja. Hiro, coba kau minta seseorang untuk menyelidiki si Dion tinggal di mana. Kita mau pergi ke sana. Di dalam hatinya Hiro merasa tidak senang dia selalu menginginkan Nara. Jika sampai Dion berhasil mendapatkannya maka kesempatan apa lagi yang dapat dia miliki. Ma, aku dengan Dion ini sangat playboy. Dia ada banyak wanita di luaran sana. Jika Nara dijodohkan dengannya mungkin bukan hal yang baik, Hiro berkata dengan suara rendah. Axel dan Alina langsung terkejut. Setelah terdiam beberapa saat lalu Axel berkata, sebenarnya itu wajar bagi seorang pria bermain-main seperti itu saat melakukan bisnis. Akan terasa aneh jika tidak ada wanita yang menyukai pria seperti Dion. Yang paling penting bagi seorang pria yang melakukan bisnis dan hal besar di luar adalah bisa menjaga keluarganya dengan baik di luar dari apa yang dia lakukan di luaran sana. Keluarga terpandang seperti mereka pasti memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Tidak peduli bagaimana mereka bermain di luaran. Mereka pasti akan selalu menomorsatukan keluarganya yang juga merupakan tempat terpenting bagi seorang pria. Alina mengangguk-angguk dan berkata, ya, benar sekali. Lihat saja para miliarder di kota Carson, mereka semua rata memiliki istri muda. Sebenarnya, hal seperti ini tidak penting. Reva memang setia tetapi wanita mana yang mau dengan sampah tak berguna seperti dia? Hana mencibir. Reva yang tidak berguna saja masih memiliki keinginan untuk menggoda wanita di luar sana. Dengan beraninya dia menginginkan Anya. Atas dasar apa kau meminta Dion untuk setia dan tidak memiliki keinginan untuk menggoda wanita? Hiro langsung tercengang. Keluarga ini benar-benar memiliki standar ganda. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mereka, bukankah seharusnya dia juga pergi untuk menggoda wanita di luaran sana? Kalau tidak bukankah dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Bukan begitu, Ma, kalian tidak mengerti. Ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi selalu memiliki tradisi pernikahan. Aku dengar Dion sudah memiliki tunangan. Apalagi gadis itu merupakan putri kesayangan dari keluarga terpandang lainnya yang ada di ibu kota provinsi. Dia adalah gadis yang dipilih secara langsung oleh keluarga Regata. Nara mungkin tidak bisa menikah dengannya. Ujar Hiro dengan enggan. Axel dan Alina terdiam sejenak. Mereka tidak terpikir akan masalah ini. Keluarga mereka yang sederhana sudah pasti bukan tandingan keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Dalam hal ini mereka sama sekali tidak bisa bersaing. Setelah terdiam beberapa saat tiba-tiba Alina berbisik, meskipun menjadi istri muda Dion juga pasti akan jauh lebih baik daripada menjadi istri Reva. Satu ucapan dari Dion saja cukup untuk membuat ke-10 keluarga Pandang di kota Carson untuk menghormatinya. Asalkan Nara bersama dengan Dion maka kedepannya tidak akan ada lagi orang yang berani menyinggung kita di kota Carson ini. Tidak masalah apakah Nara akan menjadi istri utama atau bukan. Yang paling penting adalah di dalam hatinya Dion mencintai Nara. Nara kami sangat cantik. Aku yakin dia pasti bisa mengalahkan kecantikan putri kesayangan siapa itu tadi. Dan pada saat itu siapa yang peduli dengan putri kesayangan atau bukan?
Jika tidak dicintai sama saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nara kami. Axel mengangguk-angguk, itu benar. Di zaman kerajaan dinasti dulu, ada begitu banyak selir di dalamnya tetapi hanya berapa orang yang benar-benar dicintai oleh sang kaisar. Terkadang istri utama tidak sehebat istri muda. Masalah seperti ini kan sudah biasa. Sudahlah, mari kita pergi ke tempat Dion dulu dan melihat bagaimana sikapnya. Dion langsung memutar matanya ketika mendengar ucapan mereka. Persepsi dari keluarga ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Mau tak mau dia bertanya kepada seseorang mengenai tempat tinggal Dion. Kemudian mereka langsung melajukan mobilnya menuju hotel tempat Dion menginap. Bab 311. Saat di perusahaan farmasi Su, Dion telah dipermalukan dan mengalami kekalahan telak. Dan ketika kembali ke hotel, dia merasa sangat marah sehingga membanting seluruh barang-barang di ruangan itu ke lantai. Saat dia sedang emosi dan banting barang tiba-tiba seorang pria masuk. Dia adalah paman ketiga dari Dion yaitu Kelvin Regatta. Bisa dikatakan Johan Regatta masih termasuk saudara sepupu dari Dion Regatta. Apa yang terjadi ini? Mengapa marah? Kelvin bertanya dengan heran. Dion duduk di sofa dengan marah, semua gara-gara perusahaan farmasi Su. Dengan niat baik aku memberi mereka jalan agar bisa mengalah selangkah tetapi Nara, si jalang itu sama sekali tidak menghargainya. Tidak hanya itu, karena jumlah mereka lebih banyak sehingga mereka semua juga menghajar semua orang-orang yang aku bawa bersamaku. Mereka benar-benar tidak menghormati keluarga Regatta kita. Kelvin mengerutkan keningnya lalu sambil mengibaskan tangannya dia berkata. Sudahlah, untuk apa kau marah-marah hanya demi orang seperti itu? Jangan lupakan tujuan kau yang sebenarnya di kota Carson kali ini. Pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini dijadwalkan akan diadakan di kota Carson. Dan keluarga kita memilih kau sebagai pemimpinnya. Kau juga tahu situasi keluarga kita saat ini, jika kali ini kita tidak bisa masuk 3 besar dalam pertemuan pertukaran medis ini maka keluarga Regatta kita akan berada di urutan terbawah dari 10. Keluarga terpandang itu. Keluarga kita telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang Dr. Vincent hanya demi untuk memastikan bahwa keluarga kita bisa masuk ke dalam peringkat 3 besar. Kau adalah penerus keluarga Regatta jadi kau harus lebih memperhatikan masalah ini. Jika kali ini keluarga kita bisa masuk ke dalam peringkat 3 besar, kau pasti akan meneruskan posisi kepala keluarga kita di kemudian hari. Jika kau tidak dapat masuk ke dalam peringkat 3 besar ini, Dion, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Si lelaki tua itu juga sangat mendukung kedua sepupumu yang lain itu. Ekspresi Dion segera berubah lalu sambil menggertakkan giginya dia berkata. Dasar orang tua sialan, apa maksud dia sebenarnya? Posisi kepala keluarga selalu diteruskan oleh kakak laki-laki tertua. Sedangkan aku adalah putra tertua dari generasi keluarga ini. Atas dasar apa dia mendukung kedua sampah yang tak berguna itu? Ekspresi Kelvin langsung berubah. Diam. Jaga ucapanmu. Asal bicara bisa menyebabkan bencana, apakah kau tidak mengerti arti dari kalimat ini? Dion melihat ke sekeliling dengan canggung dan bertanya, Paman ketiga, di sini hanya ada kau dan aku, apa yang kau khawatirkan? Kelvin segera mengibaskan tangannya dan berkata, bukan masalah ada yang mendengarkan atau tidak. Sebagai penerus dari keluarga, kau harus selalu berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindak tandukmu. Situasi yang belum pasti. Siapapun bisa menggantikan posisimu. Sebelum posisi kepala keluarga itu dikunci dan dipastikan untukmu, kau tidak boleh gegabah. Dengan tidak sabar Dion mengangguk, oke, aku mengerti. Tetapi, Paman ketiga, bagaimana dengan perusahaan farmasi Su? Si Reva itu sengaja membuat asosiasi medis untuk mewakili kota Carson dalam kompetisi. Sudah jelas bahwa mereka ingin meninggalkan keluarga Regatta kita. Kita tidak bisa mentolerir perbuatan mereka ini. Kelvin mencibir. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Justru aku datang ke sini karena masalah ini. Aku malah khawatir kau akan mengacaukannya.
Untung saja aku datang tepat waktu. Dan kau belum sempat membubarkan mereka. Dion tampak bingung, apa maksudmu? Paman ketiga. Apakah kau akan membiarkan mereka meninggalkan provinsi Yama dan ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini? Bukankah ini sama saja dengan mencoreng wajah keluarga Regatta kita? Kelvin menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti. Semua kota di Provinsi Yama berada di bawah kendali ke-10 besar keluarga terpandang kita, tetapi hanya kota Carson yang merupakan pengecualian. Kendali keluarga Regatta kita atas industri medis di kota Carson sangat lemah, dan ini semua karena Austin. Kali ini Kenji mengerahkan seluruh aset apotek Fortunenya, yang artinya sama dengan menyerah. Bahkan seluruh kekayaan bersihnya. Ketika mereka kalah nanti, kita dapat mengambil alih industri medis di kota Carson. Pada saat itu, Austin sekalipun tidak akan dapat mengatakan apa, apalagi ini adalah kesempatan yang bagus. Kenji dengan gratis menyerahkan kendali kota Carson kepada kita, bagaimana mungkin kita tidak mau menerimanya? Mata Dion langsung berbinar, Paman ketiga, benar juga apa yang kau katakan itu. Kenji ini mencari mati namanya. Bab 312. Kelvin mencibir. Selama bertahun-tahun, Austin telah mengendalikan kota Carson dan tidak memperbolehkan ke-10 keluarga terpandang untuk ikut campur. Ke-10 keluarga terpandang ini sudah gerah dengan masalah ini sejak lama. Kali ini, biarkan keluarga Regatta yang membuat terobosan ini. Dengan begitu, status dan reputasi keluarga Regatta kita dalam peringkat ke-10 keluarga terpandang itu akan semakin meningkat. Dan saat itu kau juga akan menjadi pahlawan dari keluarga Regatta. Setelah itu kita dapat sepenuhnya menggunakan alasan ini untuk memaksa si lelaki tua itu untuk memberikan posisi kepala keluarga kepadamu. Dion langsung merasa gembira dan berseru, Paman ketiga, bagus sekali. Rencanamu benar-benar sangat matang. Kelvin tersenyum dengan bangga. Itu sebabnya aku terus mengatakan bahwa kau masih terlalu muda. Untuk apa kau begitu mempedulikan perusahaan farmasi, Su itu? Apakah karena Sinara adalah gadis tercantik di kota Carson? Aku beritahu kepadamu. Nanti saat kau telah menjadi kepala keluarga Regatta, Sinara itu mau tak mau juga harus berlutut untuk memohon kepadamu. Dan pada saat itu, apapun yang kau katakan dia pasti akan menurutinya. Setelah mendengar ucapannya, Dion mengangguk-angguk dan berkata, ya, itu benar. Paman ketiga, nasihatmu sangat benar. Lalu keduanya dengan penuh semangat membuat rencana ketika tiba-tiba seorang wanita masuk. Tuan muda Regatta, ada beberapa orang di bawah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang tua Nara dan ingin meminta maaf kepadamu secara pribadi. Dion mengerutkan keningnya. Jika sebelumnya dia pasti akan mempermalukan orang-orang ini. Tetapi setelah mendengarkan nasihat Calvin tadi dia merasa harus lebih mementingkan masalah yang lebih besar. Suruh mereka pergi, aku sedang tidak ada mood untuk melayan satu mereka. Jawab Dion. Wanita itu baru saja hendak pergi ketika Kelvin tiba-tiba berkata, sebentar. Bawa mereka semua ke kamar sebelah. Dion tampak bingung, Paman ketiga, untuk apa kau membiarkan mereka ke sini? Bukannya tadi kau mengatakan bahwa pada saat ini jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Kelvin memberikan isyarat kepada wanita itu untuk pergi lalu sambil terkekeh dia berkata, Dion, aku akan mengajarimu sesuatu lagi hari ini. Seni perang Sun Tzu ada sebuah kalimat. Mengenal musuh dan dirimu sendiri dengan baik maka kau tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Karena Reva ingin berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis. Dia pasti memiliki sedikit backingan. Dengan orang tua Nara datang ke sini, kebetulan kita bisa bertanya-tanya dan memahami sedikit situasi mereka juga dapat membantu kita. Jangan sampai kita tidak mengetahui kartu truf yang mereka sembunyikan itu, jika pada saat itu mereka menang, maka kitalah yang celaka. Dion menggerutu, memangnya mereka bisa memiliki kartu truf apa? Aku sudah mencari tahu, Reva itu hanyalah menantu sampah yang menumpang di rumah keluarga istrinya. Kehebatan apa yang dia punya?
Katanya Brad juga ikut berinvestasi kali ini. Aku pikir mereka pasti akan meminta pertolongan Dr. Tanaka dan Dr. Akio untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Kedua dokter ini memang cukup hebat di kota Carson, tetapi ilmu mereka tidak bisa dibandingkan dengan kedua dokter hebat itu. Untuk apa kita harus takut kepada mereka? Kelvin berkata, kalau memang benar seperti itu, tidak masalah. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap perlu memahami situasinya. Kau bersiap-siaplah, nanti kita pergi ke sebelah untuk melihat-lihat. Dion mengangguk lalu keduanya bersiap-siap dan pergi ke kamar sebelah. Keluarga Axel telah duduk di sini untuk waktu yang lama. Dan saat mereka melihat keluarga Regatta masuk, dengan cepat mereka berdiri dan menyeringai, "Tuan Muda Regatta, maaf telah merepotkan waktumu. Aku memberanikan diri untuk datang kepadamu. Sebenarnya tujuan kami datang kali ini adalah untuk meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Keluarga Su kami sebenarnya sudah ingin menendang keluar Eva si bajingan itu dari keluarga kami sejak dulu, tetapi dia selalu tidak mau pergi. Apa yang dia lakukan kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kami harap Tuan Muda Regatta dapat melihatnya dengan jelas," ujar Axel dengan penuh hormat. Dion tampak arogan. Si Reva itu memang terlalu berani. Beraninya membuat asosiasi medis baru untuk bertanding keterampilan medis dengan kami. Kenapa? Apakah dia merasa bahwa dia benar-benar bisa mengalahkan keluarga Regatta kami? Axel segera berkata, bagaimana mungkin? Reva ini hanyalah seonggok sampah yang belum lulus dari sekolah kejuruan. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki keterampilan medis? Dia bekerja di rumah sakit selama 3 tahun, tetapi kerjaannya itu hanya membersihkan toilet rumah sakit. Mereka hanya mengandalkan Dr. Tanaka, anak buah Kenji Sim itu, sehingga menjadi begitu berani dan sombong. Silakan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya.